I would like to say different things, but I have to say it again. The storm will come. Ucapan Ruben Amorim soal kesulitan Manchester United langsung terbukti. Tim Setan Merah dipermak Arsenal 0-2 pada pekan ke-14 Premier League 2024 di Emirates Stadium. Sebelum pertandingan, Amorim menyebut dia realistis dengan pekerjaannya di Old Trafford. Saat mereka bersiap menghadapi Arsenal di laga tandang pada hari Rabu, Amorim berbicara tentang kesulitan yang pasti akan dihadapi United ke depannya. Kami akan mengalami saat-saat sulit dan kami akan ketahuan dalam beberapa pertandingan. Saya tahu itu, kata Amorim. Saya tahu sangat sulit menjadi pelatih Manchester United dan mengatakan hal-hal ini dalam conference pers. Dan kami ingin menang sepanjang waktu. Apapun yang terjadi, tetapi kami tahu kami berada di titik yang berbeda dibandingkan dengan Arsenal, sambungnya. I would like to say different things, but I have to say it again. The storm will come. I don't know if you use that expression, but we are going to have difficult moments, and we will be. Corner jadi maut untuk MU. Saat ingin mengatakan hal-hal yang berbeda, tetapi saya harus mengatakan sekali lagi, badai akan datang, tegas pelatih asal Portugal itu. Ucapan Amorim itu seakan langsung dijabah oleh Tuhan. Bertandang away ke Emirates Stadium, Manchester United membawa rasa percaya diri yang tinggi usai hasil rentetan pengusnya yang terkalahkan dalam 7 pertandingan. Namun itu, lawannya bukanlah seperti Everton kemarin, melainkan Arsenal calon kuat juara musim ini. Arsenal tampil beringas di kandang sendiri dengan menguasai 51% bola. Pasukan Mikel Arteta melepaskan 14 tembakan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Uniknya 2 gol yang tercipta dari sepak pojok. Jurin Timber menyambut tendangan sundul Declan Rice sebelum menyundul bola ke gawang dengan kepalanya. Tim asuhan Mikel Arteta kemudian menggandakan keunggulan mereka hampir 20 menit kemudian. Gol kedua itu terjadi melalui tendangan sudut lainnya. Dengan sentuhan William Saliba yang mengalihkan berhasil bola, Thomas Partey melewati Andre Onana. Di sisi lain, 2 gol corner atau sepakan pojok kiri membuat Arsenal telah mencetak 22 gol di Liga Inggris dari tendangan sudut sejak awal musim lalu, lebih banyak dari tim manapun. Hasil itu membuat Manchester United berada di posisi ke-11 di Liga Inggris. Pada titik ini, MU harus mengakui bahwa untuk membangun era baru permainan yang solid dan kuat, MU membutuhkan proses. Bukan proses instan dengan sekali kemenangan besar, kemudian menyatakan bahwa MU sudah bangkit. Proses itu bisa berkaca dari Arsenal yang juga pernah mengalami masa-masa kelam seperti MU. Performa Arsenal sama meladeni MU merupakan buah tempahan Mikel Arteta selama 3 musim terakhir. Lebih jauh, kekalahan MU juga disebabkan oleh kelemahan taktik Amorim. Amorim terbilang berani melakukan rotasi saat bertandang ke Arsenal. Ini tidak. Titik lemah taktik Ruben Amorim. Amorim memang masih stuck dengan menggunakan formasi 3-4-2-1. Akan tetapi, di balik formasi itu, Amorim sepertinya melakukan perubahan besar dari kesebelasan yang dimainkan saat bermain kontra Everton. Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee yang mencetak masing-masing 2 gol ke gawang Everton telah dimainkan sejak menit awal. Tetapi baru masuk pada babak kedua. Amorim lebih memilih Rasmus Højlund sebagai penyerang tunggal. Lalu Bruno Fernandes diduetkan dengan Manuel Ugarte di sektor gelandang jangkar. Penempatan posisi itu memaksa Casemiro yang tampil cukup meyakinkan saat bermain Everton duduk di bangku cadangan.
Belum lagi dengan memilih memainkan Mason Mount yang sebenarnya belum secara total mengeluarkan performa terbaiknya bersama MU. Alih-alih tetap mempertahankan Rashford, Amorim berani untuk memainkan Mount. Kemudian pemilihan wingback, Amorim justru lebih memilih duet Dalot dan Malacia. Padahal beberapa laga MU belakang, sesosok Amad Diallo berhasil gendong MU untuk raih kemenangan. Amorim berani mengubah komposisi pemain dengan formasi yang sama. Perubahan itu menjadi salah satu alasan di mana Arsenal tampil lebih dominan daripada Setan Merah. Lebih jauh, Amorim barangkali tak sadar bahwa timnya melawan salah satu kekuatan terbesar di Liga Inggris. Tim asuhan Mikel Arteta sedang menemukan performa terbaik semenjak Martin Odegaard dan Bukayo Saka sedang kembali bermain bersama tim. Kekalahan MU di Stadion Emirates tak hanya menunjukkan superioritas dari permainan Arsenal, tetapi juga menyingkap titik lemah dari taktik Amorim. Tetap mempertahankan formasi yang sama, tetapi kesalahannya ketika Amorim mengubah wajah pemain dalam formasi itu. Selayaknya Amorim mempertahankan para pemain yang sama sewaktu mengalahkan Everton. Alasannya, agar mentalitas tetap terjaga dan kesulitan pemain di antara lini terus terbangun. Bukannya berani melakukan uji coba dengan mengutak-atik posisi para pemain saat bermain melawan tim kuat seperti Arsenal. Terkecuali jika lawan MU adalah tim yang berada di beberapa level di bawahnya. Amorim berani mengubah komposisi wajah pemain saat bertandang ke Arsenal. Akibatnya kestabilan permainan terganggu dan mentalitas juga ikut terpengaruh. Barangkali situasi itu berbeda apabila Amorim mempertahankan para pemain yang sama sewaktu mengalahkan Everton, dan kemudian hanya mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pemain cedera seperti Kobbie Mainoo dan pemain yang terkena akumulasi kartu Lisandro Martinez. Tentu saja, kekalahan MU menjadi pelajaran untuk Amorim. Secara umum itu bukanlah akhir dari era baru, tetapi bisa menjadi titik awal untuk memperkuat era baru MU dengan belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Serta fans MU berharap Amorim segera mendapatkan pemain-pemain yang layak untuk bermain di starting line-up utamanya. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,